Itu bukan konteksnya di sana Garuda all out. Bisa jadi semua yang ada di federasi all out. Yang nggak wajar tuh orang nggak pernah ngapa-ngapain di Piala Dunia tapi ngomen-ngomenin orang yang udah pernah ada di Piala Dunia. Itu baru sebenarnya agak nggak jelas itu. So before announcement to public, 2.5 hours, you just get the news, you get the letter Yeah, of resignation. yeah. Wow. Halo pemirsa, pernyataan terbuka asisten Jin, asisten dari pelatih Sintayong di podcast Deddy Corbuzier semakin membuka sesuatu. Di balik pemecatan Sintayong ada sesuatu yang kotor ternyata. Perlukah demikian demi cita-cita kita mencapai Piala Dunia? Perlukah dengan cara seperti ini? Yuk kita saksikan bareng-bareng. Jangan lupa komentar ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang ada penelitian yang dilakukan oleh satu organisasi sepak bola terhadap ruang ganti pemain, tapi tidak kasih tahu siapa sumbernya, berapa samplingnya, informasinya data dari mana, berapa kira-kira orang yang terlibat, kesimpulannya apa, penelitiankah itu? Itu hanya asumsi belaka, karena narasi itu yang sekarang lagi banyak, oh ternyata ada yang terjadi di dalam ruang ganti. Kedua, apakah tidak pernah terjadi dari sebuah tim yang sedang main di Piala Dunia bahkan di Piala Eropa kabar-kabar bahwa di dalam ruang ganti mereka, bahwa hubungan antara pelatih dan pemain mereka ada friksi di dalam? Apakah selalu baik-baik aja? Gue pikir satu contoh paling gamblang ya Benzema sama Deschamps lah. Ini dua nama besar nggak? Dua-duanya udah pernah di Piala Dunia. Tapi dua-duanya terjadi friksi. Wajar-wajar aja. Yang nggak wajar tuh orang nggak pernah ngapa-ngapain di Piala Dunia tapi ngomen-ngomenin orang yang udah pernah ada di Piala Dunia. Itu baru sebenarnya agak nggak jelas itu. Jadi siapapun, mau Justin, mau Harpa, mau Firzi, mau Haryo, Marhali, Effendi, dan lain sebagainya. Selama lo mengamati sesuai kapasitas kalian sebagai apa, bidang lo, it's okay. Tapi kalau lo mencoba mengamati dari sisi di dalam tim, menentukan formasi, menentukan pemain, saat bertanding harus begini, namanya lo nggak tahu diri. Karena faktanya, yang pernah mempersiapkan DSP untuk main di Piala Dunia, yang ada di bench untuk lihat pertandingan timnya di Piala Dunia dan menganalisa, yang pernah mengalami kekalahan di Piala Dunia dan yang pernah mengalami kemenangan di Piala Dunia, maaf kata baru si yang dipecat itu. Jadi kita sebagai, terutama nih muda-muda, lo kita kasih ruang untuk kasih opini kalian. Jangan mencoba masuk ke dalam hal yang bukan hal yang kalian tahu. Karena kalau enggak, kalian akan menjadi pengamat-pengamat yang teori aja. Bukan ngambil angle dari memang yang kalian juga mengerti. Seorang Carragher aja sekarang ngomongin seorang salah, dibully. Bukan lagi karena mantan pemain, tapi karena Carragher, emang lu berapa gelar? Emang lu kan cuma tukang bunuh diri terbanyak. Bener gak? Itu yang udah mantan pemain dan legend juga loh. Nah kalau kita bukan pemain timnas, bukan pelatih sertifikasi A, tapi gayanya udah lebih pinter, simpulkan sendiri aja. Info yang saya dapat juga ngobrol dengan teman-teman, dengan salah satu orang yang dekat dengan Mila, bahwa memang Mila tidak bisa diatur. Dan itu kalau Mila tidak bisa diatur, berarti timnas kita kan pasti menangan. Kalau timnas kita menangan, ya orang-orang di federasi juga nggak dapat duit. Kenapa bisa begitu? Iya kan kalau taruhan kita harus kalah, bukan kita harus menang. Sebuah ironi dari proses pemecatan Sintayong yang katanya diberitahukannya 2,5 jam sebelum konferensi pers dengan alasan yang tidak mendetil.
Bahkan ada tanda petik seolah-olah ingin mengusir Sintayong secepatnya dari negeri ini. Ada apa sih sebenarnya di balik polemik ini? Benarkah PSSI sekotor itu? Ketika muncul tokoh-tokoh PSSI zaman dulu ya, seperti Nurdin Halid tiba-tiba ngomong baru-baru ini, seperti mendesak, memojokkan seorang Sintayong. Hello Pak, waktu zaman Bapak yang Bapak waktu itu masih sempat-sempatnya korupsi minyak goreng, PSSI memang udah dibawa sampai kemana sih Pak? Selain kasus mafianya, sepak bola Indonesia mau dibawa kemana Pak pada saat itu? Anda selalu banggain 2007. Iya, kita tuan rumah saat itu dan baru cuma ngalahin Bahrain. Tapi Bapak nggak ingat adegan memalukan ketika kita dikalahkan sama Malaysia di final Piala AFF. Padahal kita sudah bantai di babak penyisihannya 5-1. Jangan lupa Pak soal itu Pak. Sampai sekarang masih tanda petik. Benarkah tidak ada permainan mafia di balik itu? Tidak ada judi bola di situ, dan itu masih di bawah pemerintahan Anda pada saat itu, di bawah kepemimpinan Anda. Jadi kalau masalah Sintayong ini benar-benar ada desakan-desakan dari orang-orang tertentu, misal saja itu adalah Anda, wow, berarti berbahaya PSSI sekarang. Apakah seorang Erick Thohir bagian dari itu? Kita tidak tahu. Mengutip pernyataan dari Valentino tadi, ternyata tidak ada buktinya. Ada friksi, katanya di ruang ganti, polemik segala macam, dan tidak ada buktinya, Asisten Jin bilang waktu di Cina itu juga tidak ada buktinya. Silahkan tanya ke Jay Itzes. Jadi siapa yang mengumandangkan ini? Baru kebuka tuh satu, Mark Klok dengan kata diktator. Seorang Sintayong adalah diktator. Kalau nanya, memprotes tentang instruksinya, maka siap-siap namanya dicoret. Itu kata Mark Klok. Walaupun dia mengklarifikasi, enggak ada kayak gitu, itu salah penerjemah katanya. Tapi ternyata setelah kalimat diktator itu kan ada. Dia bilang bahwa seorang Sintayong kalau sudah kita mengajukan suatu hal di luar instruksi dia atau mengajukan saran, dia akan mencoret nama kita. Ya kita tahu Anda sakit hati Pak. Udah bela-belain timnas, pindah ke warga negara kan, nggak kepake lagi di timnas. Ya sulit lah, nanti nilai jual Anda berkurang. Kan berat dong. Terus siapa yang menyebarkan polemik-polemik ini? Siapa yang menyebarkan ada isu di ruang ganti ini? Nah ini masih tanda petik. Beredar isu katanya ada kumpulan-kumpulan para pandit. Dikumpulkan di restoran Mandarin lah atau hotel Mandarin, saya lupa itu katanya. Ada konsolidasi. Ya kita nggak tahu apa isi konsolidasinya. Yang jelas Bung Valentino bilang di sini, yang kayak kita bilang tadi, kenapa kita mempertanyakan orang yang sudah pernah berada di tempat itu? Sebagai pelatih maupun pemain. Saya tanpa merendahkan seorang Patrick Kluivert yang mungkin pernah juga membela timnasnya di Piala Dunia. Saya lupa. Tapi untuk sebagai pelatih, dia kan belum punya jam terbang. Anggaplah ada Alex Pastur katanya tadi itu. Apakah hanya karena masalah ke Piala Dunia saja kah? Apakah hal ini juga berbau dengan isu-isu mafia itu dan judi bola itu juga? Seperti kata seorang Roji Putirai, dulu Luis Milla punya kemampuan memenangkan pertandingannya lumayan bagus. Kita tahu bagaimana Indonesia kalau sudah ketinggalan pun masih tetap bisa membalikkan kedudukan. Dan kita tahu di akhir masa jabatannya gajinya nggak dibayar segala macam sehingga dia tidak bisa memperpanjang kontrak. Bukan nggak bisa, memang dibikin kayaknya dia harus diusir kali ya. Terus dibujuk untuk masuk ke kita lagi, nggak mau lagi. Dia bukan karena nggak mau, mungkin pengurusnya masih itu lagi, dia trauma dong. Sekarang Sintayong demikian. Waktu di bawah Pak Erick mungkin dia dikasih fasilitas yang baik, sudah sangat luar biasa. Tapi saya nggak tahu apakah Pak Erick memang disetir juga sama mafia ini atau kerjasama, kita nggak tahu. Sehingga terjadilah pemecatan seorang Sintayong. Benarkah cara kotor ini dipakai untuk kita menuju Piala Dunia? Demi membuat rasa nasionalisme kita, rasa bangga kita. Kalau memang tujuannya Piala Dunia, is okay. Tapi kalau ada memang itu karena masalah judi, masalah mafia, apalagi Pak Erick terlibat di dalamnya, semoga tidak ya. Semoga beliau tidak terlibat. Tentu ini tidak bisa dimaafkan. Sekalipun masuk Piala Dunia, itu sangat memalukan bangsa ini. Tidak yang pasti, kita lihat saja di bulan Maret nanti.
ketika mungkin kita bisa menahan imbang atau menang, peluang makin besar. Kita lihat bangsa ini, apakah melupakan polemik ini? Kalau memang iya, wajar kalau para mafia kotor itu selalu terlibat dan tahu cara memainkan perasaan bangsa ini. Kawal terus timnas kita, pantau terus PSSI dan gerak-geriknya. Tanpa menjas Anda seorang Erick Thohir yang tentu sudah berjasa besar. Tapi kalau memang Anda memang pihak yang perlu ditolong juga, pasti kita akan mendukungnya Pak Erick. Itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Silahkan komentar. Sampai ketemu lagi dalam video yang lain. Terima kasih.